Banyak fakta dan catatan yang mengiringi saat Gunung Tambora mulai bangun dari tidurnya pada tanggal 5 April tahun 1815 hingga letusan paripurnanya yang kolosal terjadi mulai tanggal 10 April tahun 1815. Bukan hanya di Pulau Sumbawa dan pulau-pulau di Nusantara, namun juga hingga belahan bumi lain. Berbagai pengetahuan dan karya sastra penting dunia lahir mengikutinya. Berikut diantaranya 10 fakta menarik yang berkaitan dengan erupsi hebat gunung api yang telah menyandang status sebagai Taman Nasional Tambora, pada tanggal 11 April tahun 2015. Para ahli vulkanologi atau kegunung-apian dunia sepakat, letusan mahadasyat Gunung Tambora pada 10–11 April tahun 1915, merupakan letusan gunung api terbesar dalam catatan sejarah dan ingatan manusia. Pasalnya, kekuatan letusannya saat itu mencapai 171.000 kali dari kekuatan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada Agustus tahun 1945 dan 7 dari 8 skala Volcanic Explosivity Index. Memuntahkan batuan dan abu hingga lebih 150 km kubik. Melambungkan debu aerosol ke angkasa hingga lapisan stratosfer. Terjangan abu dan hujan pasir serta batu yang dilontarkannya mempunyai kecepatan hingga 60 km per jam dan menghasilkan suhu panas sampai 800 derajat Celcius. Sebelum peristiwa letusan yang menggegerkan dunia pada 10–11 April tahun 1815, tinggi Gunung Tambora diperkirakan mencapai 4.300 meter di atas permukaan laut mdpl. Setelah erupsi hebat tersebut, tingginya kini tersisa menjadi 2.850 mdpl. Jadi, 1.500 meternya atau sepertiga tubuhnya hilang terpancung. Korban kematian yang ditimbulkan akibat erupsi hebat Gunung Tambora tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 90.000 jiwa. Ada juga sumber dari Oppenheimer, 2003, menyebutkan korban tewas sebanyak 71.000 jiwa. Dan jumlah tersebut, belum termasuk yang terdampak tidak langsung di benua Eropa, Amerika dan Asia. Diperkirakan jumlahnya jauh lebih besar lagi. Ketika letusan awal terjadi pada tanggal 5 April tahun 1815, banyak orang kebingungan. Tidak ada yang tahu asal suara keras tersebut. Tidak hanya di Pulau Sumbawa, pulau-pulau sekitarnya hingga Maluku, Makassar, Jawa dan lainnya juga terdengar. Pemerintah Inggris yang saat itu berkuasa di Hindia Belanda menduga itu serangan musuh yang sedang menembakkan meriam. Gubernur Jenderal Inggris, Raffles, yang sedang berada di Bogor, segera memerintahkan pengiriman satu detasemen tentara dari Yogyakarta. Bukan hanya tinggi tubuhnya yang lenyap, bahkan isi perut gunung juga dimuntahkan. Letusan yang luar biasa hebat saat itu kemudian menyisakan bentuk Gunung Tambora seperti yang terlihat saat ini. Membentuk kaldera nyaris berbentuk lingkaran sempurna dengan diameter mencapai lebih dari 7 km. Dan menjadikannya sebagai kaldera terdalam di dunia yang mencapai sekitar 1,4 km dari titik tertingginya, puncak tertinggi Gunung Tambora saat ini. Keindahan kaldera yang kini terlihat sangat mengagumkan dan luar biasa, membuat para ahli gunung api memberinya julukan, The Greatest Caldera in Indonesia. Tiga kerajaan, Papekat, Tambora dan Sanggar, yang berada di sekitar Gunung Tambora, musnah seketika tersapu pada peristiwa yang sangat mengerikan saat itu. Udara sekitarnya pekat penuh oleh debu vulkanik dan asap belerang. Hujan abu tumpah deras dari langit. Penggalian arkeologis yang dilakukan oleh Prof. Haroldur Sigurdsson dari Universitas Rhode Island, Amerika Serikat, bersama Dr. Igan Sutawijaya dari Direktorat Geologi dan Vulkanologi Bandung, pada situs Tambora, berhasil mengungkap sisa peradaban yang terkubur akibat gelegar erupsi Gunung Tambora pada April tahun 1815. Secara tidak langsung letusan mahadahsyat Gunung Tambora, menyebabkan Napoleon Bonaparte dan bala tentaranya kalah perang dengan Inggris di Waterloo, Belgia.
Pasalnya, karena cuaca yang sangat buruk pada Juni tahun 1815, di mana hujan turun terus-menerus sehingga wilayah tersebut penuh dengan kubangan lumpur. Juga kegagalan panen dan bencana kelaparan di Eropa yang terjadi saat itu. Pasukannya yang sedang dalam perjalanan pun terjebak. Napoleon pun tertangkap, kemudian dibuang oleh tentara Inggris ke Saint Helena hingga akhir hayatnya pada 1821. Akibat dampak yang ditimbulkan erupsi Gunung Tambora, juga melahirkan puisi berjudul Darkness atau Kegelapan yang ditulis oleh Lord Byron. Dalam puisinya, Byron menggambarkan dengan apik suasana yang mencekam dan kegelapan yang melanda kehidupan pada saat itu. Kegagalan panen yang berkepanjangan pada 1816, menyebabkan harga gandum menjadi sangat tinggi. Karenanya membuat orang-orang kesulitan memelihara kuda sebagai alat transportasi. Karena menambah beban untuk memberi makan kuda, sebab hal tersebut menjadi lebih mahal. Sehingga, seorang ilmuwan Jerman Karl Freiherr von Drais, berhasil mengembangkan konstruksi alat transportasi yang disebut Laufmaschine, atau mesin yang dapat berjalan. Inilah cikal bakal dari sepeda karena bentuknya mirip sepeda yang dikenal saat ini. Tetapi, untuk menjalankannya harus menggunakan kedua kaki seperti orang berjalan. Akibat lontaran material yang berupa abu dan debu aerosol yang terlontar jauh membubung tinggi hingga lapisan stratosfer, iklim global saat itu pun berubah selama beberapa tahun. Musim panas pada 1815 menjadi lebih dingin dan sering turun hujan. Setahun pasca erupsinya, pada 1816, terjadi apa yang dikenal oleh dunia dengan sebutan tahun tanpa musim panas atau Year Without Summer. Saat itu, suhu diperkirakan turun antara 1-2,5 derajat lebih rendah. Yang paling merasakan dampak tersebut negara-negara wilayah Eropa, Amerika dan Kanada.